Selanjutnya kita akan coba lihat pemirsa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Muhammad Wafi untuk perdagangan esok hari. Nah, mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah SMGR. Hari ini SMGR juga mengalami penguatan cukup signifikan. Direkomendasikan buy 6.600 dan 7.750. Astra Internasional yang baru saja sempat kita singgung, supportnya di 5.600 dan resistennya di 6.250. Sementara dari teknologi ada Buka, tampaknya lebih menjadi pilihan. Rekomendasinya buy di 250 hingga 320. Dan terakhir dari perbankan ada BRIS, direkomendasikan buy di 1.200 hingga 1.400. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Wafi, Research Analis RHB Sekuritas Indonesia. Pak Wafi, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, saya ke SMGR terlebih dahulu, hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dari perkembangan fundamentalnya, banyak pemberitaan hari ini terkait dengan pelaksanaan right issue dan juga harga right issue nih pada saham SMGR. Analisis dan pertimbangan Anda merekomendasikan untuk SMGR? Ya, saya lihat memang tekanan harga yang terjadi di SMGR ya untuk beberapa waktu terakhir ini lebih kepada tadi ya pelaksanaan right issue di mana exercise price-nya di sekitar 6.600-an. Sementara dari sisi fundamentalnya sendiri ya kami sendiri masih melihat potensi yang cukup positif nih untuk SMGR ke depannya. Makanya kalau kita lihat harga sahamnya pun sudah mulai melakukan rebound. Level support saat ini sudah terbentuk di level 6.850 dengan resistance terdekat itu ada di 7.500 sampai dengan level 8.000 itu merupakan resistance berikutnya untuk SMG ya. 8.000 target sampai kapan Pak Wafi? Sampai dengan kuartal pertama 2023 Pak? Nah, mungkin saya lihat di semester pertama Oke. 2023. Posisi akhir tahun di 7.500 untuk SMGR? Ya, untuk akhir tahun saya lihat masih berpotensi ke sekitar 7.500. Baik, dari saham pilihan pertama untuk SMGR kita beralih ke saham pilihan selanjutnya ada Astra Internasional. Tadi pun juga sempat kita singgung pemirsa, kita akan coba bergeser ke saham pilihan yang ketiga dari teknologi ada Buka. Nah, tidak hanya Goto, beberapa saham yang ada di sektor ini hari ini kompak mengalami penguatan yang cukup signifikan ini. Pertimbangan secara teknikal lebih merekomendasikan Buka jika dibandingkan dengan beberapa saham yang ada di sektor yang sama, Pak Wafi. Ya, sebenarnya dari sisi volatilitas ya kalau kita lihat karena dari sisi sentimen saya lihat ini sentimen positifnya cukup merata ya hampir di seluruh sektor teknologi. Sementara dari volatilitasnya sendiri untuk tadi kelihatannya dia tidak se-volatile untuk Goto. Dan makanya kalau kita lihat kenaikannya pun dari sisi sinyal dan aktivitas perdagangannya ini lebih kondusif dan lebih positif dari sisi sinyal ya. Level support sudah terbentuk di level 266, sementara untuk resistance terdekat saya lihat ada di level 300 sampai dengan 320 yang mungkin bisa tercapai di akhir tahun ini, dan untuk resistance berikutnya saya lihat ada di level 360. Bagi yang baru berpartisipasi Pak Wafi di penutupan sesi kedua hari ini masih direkomendasikan untuk masuk tidak Pak? Masih direkomendasikan untuk masuk, tapi memang tidak disarankan untuk mengejar harga penutupan di 280 karena kemungkinan sesi 1 besok pembukaan akan ada sedikit koreksi terlebih dahulu, koreksi wajar ya, karena hari ini naiknya 6,9%. Dengan memperhatikan skenario koreksi wajar yang sudah Anda sebutkan tadi, level ideal ini untuk memanfaatkan momentum koreksi tersebut ketika ingin baru berpartisipasi untuk buka. Saya rasa mendekati level sekitar 270 itu sudah bisa entry ya, 270 atau di bawah 270 itu sudah bisa. Baik, sementara dari level support yang bisa diperhatikan tadi ada di 266 untuk buka dan penutupan hari ini buka sudah di 280-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari perbankan, BRIS, Pak Wafi. Analisis Anda atau pertimbangan secara teknikal merekomendasikan saham ini? Ya, memang kalau kita lihat secara tren BRIS ini memang masih bearish ya, Pak Devi. Tapi melihat pergerakan mungkin 2 hari terakhir, kita lihat ini mulai ada rebound dan hari ini juga kita lihat reboundnya juga cukup kencang, 4%.
ada kenaikan volume juga nih, sehingga saya lihat dari sisi momentumnya ini masih berpeluang untuk menuju ke level resistance di 1330 sampai dengan 1400 yang mungkin bisa tercapai nih di akhir tahun ini ya. Untuk level support sendiri saat ini ada di level 1265 sampai dengan 1235. Untuk bagi para investor yang mungkin baru mau masuk di bearish, memang saya sarankan ini menunggu di level mendekati 1265 ya, karena ngelihat kenaikan harganya hari ini cukup signifikan, Ya. mungkin akan terjadi profit taking terlebih dahulu di sesi Sabtu besok. Baik, secara year to date ini memang bearish lebih cenderung tertekan pemirsa, sempat menyentuh ke level tertingginya di 1795 dan sempat menyentuh ke level terendahnya di 1205 ini. Tidak jauh berbeda dengan level penutupan hari ini dan masih mengalami tekanan yang cukup dalam. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali Pak. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk dan beberapa tadi juga sempat kita singgung. Saya ke Bandung terlebih dahulu, ada Nongki. Terima kasih sudah bergabung bersama kami menanyakan saham PNBS. Pak Wafi sudah ambil posisi di harga 88. Apakah sudah bisa average down? Analisis Anda Ya, untuk PNBS? untuk PNBS, saya lihat ini memang sudah mendekati level bottom supportnya ya. Ini ada dilihat dari support area 67 sampai dengan level 63. Jadi ini harusnya memang sudah bisa dilakukan averaging down ya di level-level saat ini. Namun resistance-nya saya lihat ini masih ada di level 70. Lalu berikutnya ada di 76, baru kemudian ke 83 nih. Jadi ada beberapa level sebelum kembali ke 83. Bisa ditekankan sedikit Pak Wafi, ini averaging down di level berapa ini direkomendasikan? Dari level 67 ini sudah bisa sampai dengan level 63. Ini sudah bisa dilakukan averaging down. Baik, dengan target price kemungkinan balik ke 88, peluangnya seperti apa untuk mengejar profit? Ya, sebenarnya masih ada ya, teman. Memang dari sisi time frame kita harus perpanjang karena ada beberapa level yang harus ditempuh sebelum bisa kembali ke level 88 ya. Baik, selanjutnya saya ke Bintaro ini, tidak menyebutkan nama, menanyakan saham Arto. Hari ini penguatannya cukup signifikan Pak Wafi di tengah penguatan dari saham-saham teknologi. Arto 24,85% dan ditutup di level 4.120 dari Bintaro target price sampai dengan akhir tahun. Tapi secara jangka pendek terlebih dahulu penguatan signifikan yang terjadi hari ini, Pak Wafi. Ya, hari ini naik ke 24,85%. Mungkin kemungkinan ya di sesi satu besok berpeluang ada koreksi terlebih dahulu menuju ke level support di sekitar 3.700. Itu adalah level support terdekat untuk Arto. Dan untuk resistensinya memang saya lihat masih berpeluang menuju ke level 4.540 sampai dengan level 5.100 ya. Mungkin ini bisa terjadi di akhir tahun ini. Baik, dari chart yang saya pegang Pak Wafi, ini Arto sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Paling tidak dalam 6 bulan terakhir dari 11.000 terjun bebas ke level 3.000-an ini. Meskipun posisi saat ini di 4.000. Dari posisi trennya masih termasuk dalam range bearish sampai sejauh ini, Pak? Betul, masih termasuk ke fase bearish ya, Pak David. Ini posisi reversalnya saya lihat ada di level 5.100. Jika mampu breakout level 5.100, baru dia akan keluar dari fase bearish. Baik, penutupan hari ini masih di 4.120, 24,85%, menguat cukup signifikan dan waspadai aksi profit taking untuk saham Arto. Selanjutnya saya ke Bekasi, ada Bapak Diki. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Mohon analisis saham JARR Pak, sudah punya di 244, prospek sampai dengan akhir bulan, apakah bisa kembali ke 300? Ya, untuk JARR secara tren ini masih bearish ya Pak ya, dan saya lihat ini downside-nya masih ada, walaupun di sini masih belum membuat lower low. Itu ada di level 234, itu adalah level yang bisa diperhatikan Pak selama bertahan di atas 234. Ini berpeluang untuk rebound, namun jika dia breakdown 234 mungkin bisa dipertimbangkan untuk cut loss terlebih dahulu karena akan melanjutkan fase bearish. Nah, selama bertahan di atas 234 saya lihat berpeluang menuju rebound ke level 280
lalu resistance berikutnya ada di level 300, baru kemudian di 330. Jadi ada beberapa level yang kemungkinan akan terjadi di 330 itu di kuartal pertama tahun depan. Baik, sepertinya Bapak Diki di Bekasi baru masuk di level penutupan hari ini, Pak, di 244. Mungkin dengan memanfaatkan momentum koreksi yang cukup dalam di 6,87%. Apakah cukup ideal begitu meskipun tadi dari level support yang Anda katakan ini ada di 234 Ya, untuk JR? ya untuk saat ini memang masih cukup ideal ya karena memang masih mendekati level supportnya dan berpeluang rebound. Namun melihat trennya masih bearish, jadi perlu diperhatikan level supportnya, jangan sampai dilakukan di breakdown ya oleh saham JR ini. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Christian dari Malang. Terima kasih sudah bergabung menanyakan saham dari pertambangan batubara kali ini. Pak Wafi, Adaro Pak, sampai dengan awal Desember, akhir Desember maksudnya mungkin sudah ada di posisi 3.760, disarankan average up atau wait and see terlebih dahulu untuk Adaro. Ya, untuk Adaro sebenarnya dari sisi momentum sampai dengan akhir tahun saya melihat masih ada potensial rebound nih Pak Christian untuk Adaro-nya ya. Level support saat ini ada di level 3670 dengan resistance itu ada di level 4000 kemudian di 4200. Apakah perlu dilakukan averaging up? Bisa jika ingin dilakukan averaging up karena dari sisi momentum saya lihat potensial rebound-nya masih terbuka lebar. Jawaban untuk Bapak Christian dari Malang untuk Adaro penutupan hari ini di 3740 di 1,58% dan direkomendasikan averaging up, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Wafi, waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Succession Closing untuk kali ini. Terima kasih Pak Wafi, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David. Baik, ada Bapak Muhammad Wafi, Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Dan akhirnya saya David Sun Oval dan seluruh kerja kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.